Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 gabungan 0102 mata kuliah literasi manusia yang terdiri dari saya Faisal Muhammad Arif sebagai moderator dan saya Dwi Marayati sebagai narasumber. Saya Diabetes Wicaksono sebagai narasumber. Saya Ahmad Sarif bin Abdullah sebagai narasumber. Di sini kami akan berdiskusi mengenai cyberbullying. Menurut pendapat kalian, cyberbullying itu apa sih? Menurut pendapat saya sendiri, cyberbullying itu adalah penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital dan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook, dan lain-lainnya. Kalau saya sendiri, cyberbullying itu merujuk pada kata cyber yang identik dengan teknologi seperti misalnya internet. Kalau bullying sendiri itu perilaku yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, ataupun memalukan seseorang di media sosial tersebut. Kalau menurut saya, cyberbullying itu adalah tindakan atau perilaku seorang yang mengejek atau mengancam seorang dalam bersosialisasi di media sosial. Biasanya cyberbullying itu bertujuan untuk merendahkan, menjatuhkan atau menjelekkan si target tujuan cyberbullying tersebut. Kalian pernah nggak sih ngalamin peristiwa tersebut atau tidak? Kalau pernah mengalami boleh diceritakan. Untuk cyberbullying sendiri sih saya dari awal hidup sampai sekian alhamdulillah nggak pernah ngalamin. Tapi untuk melihat cyberbullying itu pernah kan biasanya viral media sosial itu. Contohnya yang kali ini saya yang dulu tentang aula TikTok pas Indonesia satu kan awal mulanya itu banyak video gitu. Nah, sama pengguna platform media sosial lain seperti Instagram atau Twitter itu kan pada ngerendah TikTok gitu kan kayak yang beli apa sih isinya juga nggak mendidik gitu ya. Apalagi itu awalnya itu yang paling terkenal tuh si Bo tuh awalnya kan bikin video joget-joget pada bully gitu. Tapi si Bo-nya tuh karena entah kelewat atau dia pemikirannya maju ya kan dia malah memanfaatkan bullying ini kan malah kan karena bullying ini kan di video dia reply di media sosial lain pada yang bully itu karena bully itu kan viral banyak yang reply videonya dan makin banyak yang tahu ya. Nah karena itu dia mungkin melihat peluang kata dia viral dia nggak menyerah tuh buat video itu malah dia memanfaatkan viralnya itu untuk membuat video lebih banyak dan akhirnya dia malah semakin viral dan profit gitu ya. Bahkan sampai dia juga ke TV itu kan banyak undang gitu. Kalau saya sendiri belum pernah ngalamin, kayaknya dibully di media sosial juga. Nah, kalau saya lebih sering lihat di media sosial banyak kasus kayak artis dihujat gitu kan di kolom komentar di Instagram atau TikToknya. Paling itu sih kalau saya. Kalau dari saya sendiri belum pernah juga sebagai korban cyberbullying, tapi sering sih lihat di media sosial banyak tuh orang-orang komentari negatif tentang video atau apa yang diunggah di media sosial dengan mungkin alasannya simple ya kayak penampilan yang kurang, mungkin body shaming, malah banyak tuh yang bawa-bawa sara sampai itu di TikTok banyak kan yang desain biasanya. Kalau misal penampilan yang bagus, cewek cantik itu komentarnya positif tuh. Giliran yang kurang baik itu. Tapi karena padahal yang lalu yang kurang cantik itu juga banyak kan di TikTok tuh malah jadi terkenal dan yang cantik sampai jauh-jauh platform gitu. Ya mungkin dia punya tahu ya kalau dia nggak cakep tapi dia bisa lebih
bawa konten yang lebih menarik seperti kayak yang lucu gitu. Ya. Jadi enggak semua yang cantik pasti sukses dan gini. Apa sih tanda-tanda orang itu bisa jadi korban cyberbullying? Kalau dari saya sendiri mungkin dampaknya ya mungkin dampaknya itu dari psikologi itu depresi, marah, stres dan sulit berinteraksi, dan yang paling terparah itu di sekarang itu mau dari cyberbullying, kasus cyberbullying maupun bullying biasa itu di kehidupan nyata itu bunuh diri itu yang paling parah untuk saat ini. Kalau dampaknya cyberbullying bagi korban tuh banyak sekali ya, seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi. Yang paling parah itu dari menyerang psikologi, terutama itu yang lagi sekarang itu mental pada kaum muda begini. Dan dampaknya bisa yang terparah tadi bisa bunuh diri ataupun ada berpikir untuk menyerah ataupun tidak untuk masuk sekolah lagi, dan hilangnya kepercayaan diri pada diri sendiri. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya dampak cyberbullying itu memang cukup parah sih sebenarnya. Tidak, walaupun tidak seperti bullying secara fisik, tapi dia tuh menyerang ke mental korbannya seperti yang tadi sudah disebutin. Karena kan cyberbullying walaupun dalam bentuk share atau voice note video itu tuh bisa membuat si korbannya tuh menenangkan diri gitu, emosinya jadi tertekan, jadi bisa menyebabkan stres, cemas, dan psikolognya itu bisa terganggu juga. Jadi dia merasa diri dia terganggu, stres mengganggu diri. Bahkan bisa sampai mengganggu pola makan dia, jadi dia nggak nafsu makan. Dan untuk pelajar mungkin karena untuk pelajar kalau dibully itu bisa mengganggu pikiran itu, bahkan bisa jadi nilai dia sadar dan anak-anak pikiran jadi tidak fokus belajar. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena cyberbullying dan bagaimana cara mencegahnya? Kalau dari saya sendiri tanda-tandanya atau ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya mungkin dia kayak mengurung dirinya karena malu, mungkin depresi, dan itu karena sulit berinteraksi juga ya. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya ciri-ciri korban cyberbullying itu kayak seperti menyendiri, merenung, introvert itu jarang bergaul sama orang-orang. Tapi ada juga yang diri itu tutup-tutupi semuanya itu, seolah tidak terjadi apa-apa di media sosialnya dia. Ada juga yang seperti itu. Mungkin yang lain mungkin agak mirip ya kayak tadi yang ada. Ciri-cirinya tuh seperti menyendiri itu kan biasanya tuh kalau orang di mental itu biasanya ada yang nggak kuat, ada yang kuat. Biasanya yang nggak kuat ini malah menutup diri, nggak ada speak up, jadi lebih menyendiri. Biasanya tuh diam-diam di kamar, tapi mungkin yang kuat tuh ada yang melawan, kayak contohnya kan dia dibully, tiba-tiba ntar apa tuh dibulinya tuh bisa aja dia sembuh terus malah di storyin jadi viral lagi. Mungkin dia nuntut ya biar jadi kasus gitu ya. Mungkin segitu tuh untuk tadi saran mencegahnya. Mungkin dari saya dulu. Mungkin kalau cara mencegahnya tuh di peran awal dulu peran orang tua ya, soalnya yang sering mundur orang tua tuh harus mengawasi anaknya, apalagi itu korban itu tuh kebanyakan dari anak-anak sekolah gitu. Saya tuh tadi saat itu ada di bulan Juli 2023 itu mayoritasnya tuh di anak-anak SD bahkan 25%, SMP 25%, SMA 18,5%, SMK 18,5%, MTS 6,25%, dan pondok pesantren 6,25%. Nah, di sini kan kelihatan ya di antara SD sama SMP itu lebih banyak jadi korban bullying. Jadi iya lebih teman.
Jadi itu orang tua tuh harus menjaga anak-anaknya dalam menggunakan gadget atau bermedia sosial. Contohnya kayak ngatur waktunya gitu. Untuk hukum mungkin untuk ditegakkan tuh aparat juga perlu. Contohnya kan di sini Indonesia sebenarnya udah ada hukum tentang undang-undang KUHP sama UU ITE itu ada. Untuk KUHP itu pasal 310 ayat 1 yang berisi barang siapa sengaja menyerang atau menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam akan pidana dan penjara paling lama 9 bulan. Untuk pasal UU ITE itu ada di pasal 29 UU ITE tentang setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirim informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bisa ancaman, kekerasan atau penekanan yang dibutuhkan secara pribadi itu bisa dikenakan hukum. Tapi sayangnya untuk kasus-kasus yang viral itu biasanya berakhir dengan damai. Jadi untuk pelaku bullying cyber ini agak jejera, dia udah tahu oh iya ini ada contohnya tuh korban. Ternyata penyelesaiannya dengan minta maaf dengan marah gitu. Jadi nggak ada rasa jerah gitu. Padahal korbannya sendiri dampaknya parah gitu. Bahkan yang parah bisa sampai bunuh diri. Seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, mungkin korbannya anak-anak remaja dari usia 14 sampai 25 mungkin ya, atau 24. Nah, mungkin dari saya cara mencegahnya itu terutama remaja nih, mungkin sekolah itu mengadakan sosialisasi tentang cyberbullying, mungkin mencegah gitu, biar para remaja itu tahu dampaknya dan jadi lebih hati-hati gitu loh untuk memberikan mungkin mengomentari sebuah konten di media sosial, postingan orang, itu sih dari saya. Kalau saya mencegahnya itu kita bisa batasi media sosial kita ya, seperti private account itu kayak Instagram kan bisa, TikTok juga bisa. Kayak Instagram juga kan bisa dibatasi tuh, yang profil kita bisa di 21 tahun kan, ya 18 tahun juga bisa. Dibatasi umurnya, jadi nggak semena-mena semua orang bisa masuk ke akun kita gitu. Yang selanjutnya itu edukasi ya, edukasi sama literasi digital kita, supaya anak-anak ini, terutama pada anak-anak ya, tadi seperti yang dikatakan teman saya, cuman anak-anak yang berpotensi besar bullying sampai 20% bukan, bisa kita literasi digital atau media sosial kita supaya tidak memberikan komentar-komentar ataupun perilaku yang mempengaruhi korban cyberbullying, itu sih menurut saya. Untuk pertanyaan dari saya cukup, mungkin dari narasumber mau menambahkan. Kalau dari saya tidak ada. Tidak ada, cukup. Untuk dari saya sih cukup. Terima kasih telah menyimak pada podcast kali ini. Kesimpulannya yaitu cyberbullying mungkin merupakan tantangan, tetapi bersama-sama kita bisa menjadi bagian dari solusi. Mari kita jadikan dunia maya tempat yang positif, inklusif, dan aman untuk semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.